Pemirsa, Satgas Pangan Polri tetapkan 3 pejabat PT Food Station sebagai tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan atau tidak memenuhi standar mutu. Ketiga tersangka rencananya akan segera dipanggil dalam waktu dekat. Untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka. Kasus beras oplosan atau pelanggaran standar mutu beras memasuki babak baru. Jumat siang, tim Satgas Pangan Polri umumkan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 tersangka. Ketiganya merupakan pejabat PT Food Station, yaitu KG selaku Direktur Utama, SL selaku Direktur Operasional, dan RP Kepala Seksi Quality Control. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf beberkan, ketiga tersangka memperdagangkan beras tidak sesuai standar mutu SNI beras premium, sesuai aturan yang ditetapkan Permentan dan Peraturan Badan Pangan Nasional. Tim penyidik telah menyita beras produksi PT Food Station seberat total 132,65 ton. Seluruhnya terdiri dari 127,3 ton beras yang telah dikemas menjadi 5 kg beras dan 5,35 ton beras yang telah dikemas dalam bungkus 2,5 kg. Tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Meski demikian, polisi masih belum menahan ketiga pejabat PT Food Station karena para tersangka disebut bersikap kooperatif. Namun tim penyidik akan memanggil ketiganya pekan depan. Dalam pengembangan kasus, penyidik juga berencana menyita mesin produksi beras PT FS dan meminta keterangan ahli untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi. Tim Satgas Pangan Polri juga akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, 24 Juli lalu, Satgas Pangan Polri menyita total 201 ton beras berbagai merek yang tidak sesuai standar mutu dan takaran atau oplosan. Penyitaan dilakukan usai penyidik menggeledah 4 lokasi penyimpanan beras yang tidak sesuai takaran mutu, yaitu 1 kantor dan gudang di kawasan Jakarta, 1 gudang di Subang, Jawa Barat, 1 kantor dan gudang di Serang, Banten, serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur. Informasi awal adanya peredaran beras tidak sesuai mutu sebelumnya disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhir Juni lalu. Saat itu Kementerian Pertanian menemukan anomali pada harga beras, di mana harga tingkat petani dan penggilingan turun, sedangkan harga di tingkat konsumen naik. Investigasi pun dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025, mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Uji sampel dilakukan pada beras berkategori premium dan medium dengan fokus utama pada parameter mutu seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosok. Hasilnya tim investigasi menemukan 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai standar mutu. 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi harga eceran tertinggi dan 21,66% lainnya memiliki berat real yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan. Sementara itu di tingkat beras medium, Kementerian Pertanian juga temukan jika 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET. Dan 9,38% memiliki berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan. Temuan tim investigasi Kementerian Pertanian ini juga menunjukkan adanya potensi kerugian bagi konsumen hingga 99,35 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 pejabat PT Food Station sebagai tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan.
Penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus pelanggaran standar mutu beras, medium, dan premium. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung secara virtual. Sudah ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, sudah ada Pak Solihin, kemudian juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Ibu Niti Ebiliana, dan juga anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS, sudah ada Pak Slamet. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya pertama langsung saja ingin ke Pak Solihin. Pak Solihin, melihat berita yang baru saja ditayangkan, begitu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pertama mungkin penetapan terhadap tersangka begitu ya. Sudah ada 3 tersangka, salah satunya adalah dari produsen beras ini, dan juga yang kita tahu bahwa ini juga terkait dengan jaringan retail modern begitu ya, yang kemudian juga disampaikan bahwa beras-beras tersebut tidak sesuai dengan mutu standar. Pak Solihin. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang beranggotakan ya lebih daripada 130 anggota dengan jaringan retail ya saat ini lebih daripada 53.000 gerai di Indonesia. Tentunya kita sangat menyayangkan Aprindo bersama anggota sebagai penyalur atau kepanjangan distribusi dari produsen ataupun daripada supplier untuk sampai dengan konsumen. Artinya kami di sini, anggota kami tidak memproduksi barang tersebut. Hanya menerima sesuai dengan kesepakatan berdasarkan perjanjian B2B antara retail dengan para pemasok. Nah, dengan adanya ditemukan hal seperti ini, pada prinsipnya Aprindo sangat mendukung. Karena biar bagaimanapun bukan hanya sekedar konsumen, tapi saya melihatnya ada merek-merek yang disebut private label, di mana private label tersebut menggunakan merek-merek salah satu anggota kita, dan ternyata ditemukan yang ketidaksesuaian seperti yang disampaikan oleh Mabes Polri. Tentunya penyelidikan atau pengumuman sebagai tersangka yang dilakukan oleh Mabes Polri siang hari, pada prinsipnya kami mendukung untuk diselesaikan sampai tuntas. Sehingga kami juga sebagai penyalur juga tidak ingin merugikan masyarakat, karena kami sendiri tidak pernah punya kemampuan pada saat ini untuk mengetahui jenis beras premium dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan ada pelanggaran. Karena datang ke gerai-gerai sudah dalam bentuk kemasan yang rata-rata 5 kg. Aprindo dalam hal ini anggotanya hanya menjual beras satu, yaitu beras premium. Seperti itu. Baik, Pak Solihin, tapi kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Tadi ada sampaikan bahwa tidak memiliki pengetahuan begitu ya terkait dengan dari kualitas beras yang ada di dalamnya, sementara memang sebagai penyalur utama saja begitu ya. Namun biasanya apakah kemudian ada sistem quality control tertentu begitu yang ketat yang juga diterapkan begitu ya oleh pihak retail sebelum kemudian produk-produk tersebut masuk ke dalam rak-rak konsumen, Pak Solihin? Tidak ada hal tersebut? Tidak ada. Karena kita menerima sudah dalam bentuk kemasan, yaitu 5 kg. Ya, dengan kemasan rapi tentunya, dan kita juga tidak pernah melakukan ya pengetesan terhadap, oleh karena apa? Karena kami tidak punya kemampuan sebagai pedagang retail yang menyalurkan produk tersebut kepada konsumen langsung. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya saya ingin ke Ibu Niti. Ibu Niti, ini kita lihat sudah ada 3 yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu produsen yang disidik oleh polisi. Tanggapan Anda dari YLKI seperti apa, Ibu Niti? Ya, yang pertama YLKI mengapresiasi adanya tindak lanjut untuk penindakan sanksi yang tegas. Mungkin ke depannya akan ada update baru, karena kan memang mereknya ini tidak hanya dalam satu merek yang telah ditetapkan saja, tapi mungkin ke depan ada merek-merek lain yang sekiranya perlu dilakukan penyidikan juga gitu ya. Lalu yang kedua, ini tentu kabar baik untuk konsumen juga, karena kan ini transparansi untuk konsumen, dan juga dalam bentuk hal ini tentu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam tindak pidana ini melanggar pasal 8 yang dijelaskan bahwa pelaku usaha atau produsen itu dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan
standar, dan juga tidak boleh dan juga yang kedua, pelaku usaha dilarang untuk mengingkari janji atau setidaknya memperjualkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, dalam hal ini kan memang Aprindo saja tidak bisa ada kemampuan untuk pengecekan, apalagi konsumen pengetahuan yang terkait dengan beras. Nah, dalam hal ini kan memang penjualan itu sudah di packing. Nah, packing itu sebenarnya dan ada labelnya, yang menjadi jaminan masyarakat itu adalah label yang tertera pada kemasan. Tapi pada hal ini karena tindak pidana ini menjual tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ini yang tentu menjadi permasalahan. Nah, jeratan hukum pun sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan akan ada terancam pidana 5 tahun penjara atau denda sekitar 2 miliar. Nah, mungkin ada pasal-pasal lain yang sekiranya atau undang-undang lain yang bisa disangkut pautkan dalam hal ini. Jadi dalam sisi konsumen juga mengapresiasi ini dan tentu masih tetap akan terus mengawal karena masih banyak merek-merek tertentu yang sekiranya belum diberikan publikasi terkait dengan investigasi penetapan tersangkanya yang lain gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk tegas pemerintah untuk adanya pemberantasan mafia terkait dengan beras ini. Karena memang dalam segi konsumen, dari tahun ke tahun itu pasti ada saja permasalahan, baik dalam hal kualitas dan juga berat yang tidak sesuai, lalu juga harga yang lebih tinggi dari harga eceran, dan segala macamnya. Dan dari tahun ke tahun ini menjadi tamparan keras kepada produsen dan juga pemerintah ya, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan beras ke depannya agar konsumen itu tidak dirugikan kembali. Oke, baik. Terlebih memang konsumen selama ini cenderung percaya begitu ya bahwa produk di retail modern kemudian ini juga bisa memiliki kualitas yang memenuhi standar begitu ya, karena konsumen juga sudah begitu percayanya pada produk-produk retail modern. Nah, kalau begitu saya ingin meminta tanggapannya juga dari Komisi 4 DPR. Kalau dari Komisi 4 DPR seperti apa tanggapannya? Satgas Pangan Polri ini telah menetapkan sudah ada 3 tersangka begitu dari jajaran manajemen PT Food Station, termasuk dari Direktur Utama. Tadi kita dengarkan juga terkait dengan dugaan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan mutu. Bagaimana kemudian Anda memandang perkembangan ini, Pak Slamet? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi karena ada pelanggaran yang ini berarti ada tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar peraturan sekaligus juga merugikan masyarakat, maka penegakan hukum ini menjadi satu langkah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembalikan kepercayaan baik nanti kepada masyarakat selaku konsumen maupun nanti juga kepada pelaku-pelaku berikutnya agar mempunyai efek jerah. Cuma yang menjadi catatan saya terkait dengan hal ini adalah keadilan untuk pengungkapan masalah ini. Artinya kita juga harus menguji apa yang disampaikan di publik oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah Mentan, di mana disampaikan ada 212 perusahaan, ini baru 3. Nah, sehingga jangan sampai juga ini kami akan terus mengawasi 3 ini jangan sampai menjadi tumbal sementara 200 yang lainnya kemudian tidak ada tindakan atau follow up dari permasalahan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentunya bagi kami Komisi 4 akan lebih juga concern kepada terkait nanti efek dari ini, apakah memang stok ada. Jadi ada kekhawatiran kami bahwa apakah ini memang ada hal lain yang kemudian harus kita awasi di Komisi 4, khususnya terkait nanti dengan stok. Karena kami di sisi lain melihat ya, dengan kemudian ramainya oplosan, tetapi kan kemudian juga kita melihat kalau ada stok banyak, kenapa kemudian juga harga masih tinggi baik dari sisi gabah maupun itu. Sehingga nanti kami akan menunggu di lapangan pasca seperti ini, kita juga akan lihat stok dari pemerintah terkait dengan nanti kelangkaan beras apakah terjadi, karena yang beredar berita juga ini juga ada hal-hal yang kemudian bagi Komisi 4 perlu kita
terus awasi, perlu kita waspadai, jangan sampai kemudian isu beras oplosan ini juga menutup masalah yang paling inti, yaitu nanti terkait dengan stok dari pemerintah, cadangan pangan dari pemerintah untuk kecukupan beras untuk rakyat kita. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Slamet, nanti juga kami akan meminta tanggapannya terkait dengan jawaban tadi dari Bu Niti, begitu ya, dari tahun ke tahun permasalahannya sepertinya ada saja. Mungkin nanti catatan-catatannya seperti apa, tapi sebelumnya saya akan ke Pak Solih terlebih dahulu. Pak Solihin, tapi kalau tadi disampaikan juga begitu ya oleh Pak Slamet, ini akan dipengaruhi juga, apakah kemudian terpengaruh juga dari kejadian ini terhadap efek stok beras di pasaran begitu ya, kemudian juga terutama adalah di jajaran retail. Ini seperti apa? Apakah kemudian mempengaruhi juga Pak Solihin? Oke, pertama saya ingin tegaskan kembali bahwa anggota Aprindo dalam hal ini tidak memproduksi beras. Kita melakukan order sebagai rantai pasuk beras kepada dari produsen atau supplier kepada konsumen. Kita tidak pernah merubah, apalagi membuka sampai memeriksa, karena kita tidak punya kemampuan anggota kami untuk melakukan apa-apa yang disebut premium dengan tingkat kepatuhan dan sebagainya. Kita tidak punya kemampuan pada saat ini. Nah, yang kedua, setelah terjadi pengumuman dari pihak Mabes Polri dalam hal ini sebagai oleh Satgas Pangan, tentunya ada rasa kekhawatiran, ya, karena kenyataannya di lapangan, walaupun kami diminta untuk tetap mendisplay ya sejak tanggal 15 dengan mendapatkan surat dari para produsen untuk menurunkan harga Rp1.000 per 5 kg, artinya kita saat ini sebagai retail kita ketat sekali terhadap HET atau harga eceran tertinggi untuk kelas atau jenis premium. Dengan harga eceran tertinggi 14.900, berarti 5 kg itu 74.500. Seterimanya surat dari tanggal 14 untuk diturunkan 1.000, artinya harga jual HET kita menjadi Rp73.500 per 5 kg. Nah, hal ini tentunya berdasarkan informasi yang saya dapat daripada anggota, ada kekhawatiran terhadap beras yang telah diumumkan, sehingga banyak retail yang tidak mendisplay atas produk tersebut sambil menunggu informasi lebih lanjut atas tidak terdisplaynya produk. Artinya barang itu ada di tempat dan mungkin saja dijadikan satu untuk kemudian berdasarkan nanti perkembangan kita akan retur. Nah, padahal posisi pada saat ini saya ingin katakan untuk beras premium di retail modern stoknya seperti yang disampaikan oleh rekan dari DPR tadi memang tidak mencukupi, apalagi beras tertentu kita tidak melakukan display. Kenapa? Ada anjuran atau harapan daripada seluruh pemegang dalam ini Bappenas maupun Mabes Polri untuk tidak melakukan penurunan, tetapi di lapangannya kami tentunya banyak diminta oleh masyarakat, lembaga LSM dan bahkan pihak kepolisian di daerah ya meminta keterangan atas hal tersebut. Nah, ini dilema buat retail, khususnya para anggota Aprindo. Apakah kita terus mendisplay produk yang sudah terindikasi terhadap mutu yang tidak sesuai yang disampaikan di dalam label yaitu premium, atau kita menarik display tersebut dan memulangkan ini kepada dalam hal ini para produsen. Ini kita masih menunggu 1-2 hari ke depan. Karena stok yang ada pada saat ini, ya yang didisplay, memang sebelum nanti digelontorkan beras SPHP dari Bulog, ini akan terjadi hal yang sangat tipis terhadap keberadaan stok yang ada di retail modern, khususnya di retail modern yang dalam hal ini minimarket serta supermarket. Seperti itu. Oke, karena sesungguhnya memang dari beras-beras tersebut ini hanya bersifat sementara begitu ya untuk tidak di-display terlebih dahulu. Tapi Pak Solihin terkait dengan kemudian etika dan juga tanggung jawab terhadap konsumen begitu ya, karena kita juga tahu begitu dari produk-produk dari retail modern ini diasosiasikan dan kemudian juga dijamin begitu ya mutu, keamanan, kemudian juga ketika hal ini terjadi begitu ya ada pelanggaran meskipun dilakukan, kita tahu ini kalau dari retail sendiri begitu ini tidak memproduksi begitu ya, karena
ini memang dari pihak produsen sendiri dalam hal ini adalah seperti yang sudah disampaikan dari PT Food Station begitu. Namun dari pihak retail juga pasti dong ini kan menjadi saluran utama begitu ya, penyalur utama. Kemudian juga menerima keuntungan. Lantas kalau dari etika tanggung jawabnya sebetulnya siapa yang memiliki tanggung jawab utama begitu yang cukup etis begitu untuk melindungi konsumen dari yang bermutu rendah ini? Apakah dari pihak retail juga sebetulnya sedikit banyak juga memiliki tanggung jawab tersebut, Pak Solihin? Ya, sebagai bentuk tanggung jawab seperti yang saya uraikan di awal, bahwa anggota Aprindo tidak punya kemampuan memastikan bahwa jenis beras premium yang kita beli dengan harga eceran yang sudah ditentukan, bahkan margin daripada beras tersebut itu sudah bisa diketahui, dan ini secara umum sangat bisa gampang disampaikan berapa keuntungan per retail. Nah, kemampuan terhadap mengetahui jenis beras yang ada di dalam kemasan tersebut, saya bilang dari awal tidak punya kemampuan. Nah, sebagai tanggung jawab, pada saat telah diumumkan, kita menarik beras tersebut dari display. Itu yang paling kita lakukan. Nah, tetapi memang ya baik dari pihak pemerintah dalam ini Bappenas, kekhawatiran terhadap stok barang yang kalau kami tidak terus menjual, walaupun masih ada stok yang terbatas atas produk yang bermerek lain, ini juga sudah sangat menipis stoknya. Ya, sehingga harapan kita dengan nanti digelontorkan beras dari Bulog yang penugasan untuk ke retail modern bisa cepat terdistribusi sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras tersebut di retail modern. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin meminta tanggapannya dari Ibu Niti. Kalau Ibu Niti seperti apa? Bagaimana terkait dengan etika dan juga tanggung jawab terhadap konsumen? Mengingat tadi seperti yang kita ketahui, apakah kemudian sedikit banyak dari sisi retail pun memiliki tanggung jawab juga, begitu ya? Mengingat juga sebagai penyalur utama, kemudian juga mendapatkan keuntungan juga dari hal tersebut. Selain daripada kita tahu juga produsen tetap harus menanggung itu semua, begitu ya? Kalau dari pandangan Anda seperti apa, Ibu Niti? Iya, memang yang bertanggung jawab ini adalah pelaku usaha. Tapi memang definisi pelaku usaha ini adalah banyak ya. Nah, dalam hal ini retail juga sebagai pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab meskipun perannya juga terbatas karena memang bukan mereka yang memproduksi. Sebenarnya dalam tindakan penarikan beras dari display itu sudah cukup bagi retail tersebut dan konsumen tidak mendapatkan produk tersebut lagi yang sekiranya belum terkonfirmasi terkait dengan kualitas ataupun standarnya. Memang yang bertanggung jawab utama berada di produsennya yang memproduksi hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya konsumen juga ini salah satu hal ya, kekhawatiran konsumen juga ketika memang produk tersebut ditarik dari pasaran, ini pasti ada kekosongan. Terutama kekosongan dari merek tertentu yang sekiranya sudah dikonfirmasi adanya tindak pidana. Dan bisa jadi mungkin ke depan ketika memang terkonfirmasi kembali yang sudah ditetapkan tersangka ini juga ada kekosongan di merek-merek lainnya. Bahkan sampai saat ini kan sudah ditarik displaynya. Nah, ini juga ada potensi yang terkait bukan hanya dari stok tapi dari harga juga karena ketika terjadinya kelangkaan, ini pasti ada ketidakstabilan harga. Nah, ini yang kami juga minta kepada pemerintah, ada mitigasi terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, ketika biasanya konsumen comply terhadap sesuatu hal atau dia loyal terhadap merek tertentu dan ketika merek tersebut tidak sesuai dengan standar, maka mereka akan berganti kepada merek lain atau beras lain yang sekiranya standarnya bisa mirip-mirip ataupun harganya juga yang masih terjangkau bagi mereka. Nah, ini yang sekiranya alternatif yang perlu dikerjakan oleh pemerintah terkait dengan pasokan dan kestabilan harga ke depannya. Oke, artinya memang langkah yang sudah dilakukan oleh jajaran Aprindo ini sudah tepat begitu ya untuk kemudian menarik stok-stok beras tersebut dari display. Lantas menurut Anda apakah kemudian perlu juga diberikan kompensasi atau mungkin klarifikasi resmi begitu ya kepada para konsumen yang memang sudah terlanjur memberi produk tersebut. Jadi sebetulnya peran seperti apa juga yang kemudian harus dilakukan begitu ya oleh para peritel ini, Ibu Niti?
Ya, sebenarnya konsumen itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi ketika memang produk tersebut tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Paling dekat dengan konsumen, pelaku usaha itu adalah dalam sisi hal retail, bukan sampai ke produsen. Maka ketika ditemukan adanya produk yang tidak sesuai, maka konsumen bisa berkomunikasi kepada retail terkait untuk melakukan return atau ganti ruginya bisa hal barang lain yang setara atau penggantian sesuai dengan harga yang dibeli. Nah, ini bisa terjadi antara kesepakatan lah konsumen dengan pihak retail, dan ini bisa juga ketika memang itikat baik dari retail itu mau untuk melakukan penukaran atau mengganti rugi produk sesuai dengan harga yang dibeli. Nah, ini sebenarnya yang menjadi mungkin dari pihak retail, apakah memang ini ada terjadi kerugian atau memang bisa dilakukan penukaran kembali kepada produsen utamanya gitu. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya saya ingin ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi juga kita menyebut jawaban dari Ibu Niti begitu ya, yang menyatakan bahwa dari tahun ke tahun sepertinya permasalahan seperti ini memang kerap terjadi. Lantas sebetulnya apa yang kemudian menjadikan permasalahan ini terus berulang begitu ya menurut Anda, yang membuat pelaksanaan mungkin terjadi pelonggarankah di lapangan meskipun regulasi teknisnya kita ketahui juga ada begitu ya, Permentan 31 2017, kemudian juga Perbadan 2 2023 sudah ada, ataukah masih belum cukupkah atau seperti apa, Pak Slamet? Iya, baik. Pertama, kalau saya melihat dari inti permasalahan ini, ya yang terjadi itu dulu penyelesaiannya tidak jelas. Yang kedua, ada permasalahan inti yang memang menurut saya ini mendasar. Yang beberapa hari terakhir ini kan nampaknya terjadi perbedaan definisi, ya, di mana Kementerian Pertanian dalam hal ini yang harusnya sepertinya ini kan juga Badan Pangan yang turun tangan. Jadi mereka menganggap bahwa beras oplosan ini yang dihitung-hitung merugikan sekitar 99 triliunan ini oleh para pengusaha, ini bukan pengoplosan dalam artian itu, tetapi mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah inovasi percampuran dalam rangka menjaga mutu dari beras itu yang mereka sebut dengan mixed rice, ya. Jadi sehingga saya melihat ini harus ada duduk permasalahan bagaimana kemudian antara pengusaha dan pemerintah ini untuk kemudian yang mereka maksud oplosan itu seperti apa, kan gitu ya. Jadi karena memang di definisi peraturan yang tadi disebut itu hanya menyebutkan beras premium itu pecahannya sekian persen, kemudian medium sekian persen, tetapi bagi pengusaha punya inovasi bahwa kualitas tetap harus dijaga, tetap aturan dia masuk, sementara kemudian dalam posisi-posisi tertentu seperti hari ini, Mbak. Kemudian ketika harga gabah sudah lebih dari 7.000, kan begitu. Kemudian ada harga HET beras yang dipatok tidak boleh lebih dari misalnya 12.500 untuk minum, maka bagi pengusaha ini sangat-sangat berdampak. Nah, disinilah kemudian menurut saya agar kejadian ini juga tidak berulang. Tadi kalau penegakan hukum itu menjadi satu kemestian yang memang untuk memberikan efek jerah, tetapi di balik itu selesaikan inti permasalahan. Ya, ini saya melihat ada perbedaan definisi antara pengusaha dan pemerintah, dan ini tentunya menunjukkan bagaimana kemudian lemahnya koordinasi antara pemerintah kemudian juga pengusaha, yang ini akan merugikan pada pelaku petani kita, yaitu penghasil gabah itu sendiri. Jadi permasalahan intinya harus kemudian bagaimana definisi ini dituangkan dalam itu, karena definisi oplosan sendiri juga saya belum membaca itu, tetapi bagaimana kalau ada percampuran, nah ini yang membuat seolah-olah sekarang menjadi panik. Tapi bahwa kemudian terjadi pelanggaran, ya kemudian tindakan hukum ini menjadi satu langkah yang baik. Cuma catatan saya tadi,
ini kita lihat setelah ini, karena saya mendapatkan informasi dari beberapa pengusaha juga justru hari ini wait and see, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Solihin. Karena ketakutan dia untuk berhadapan dengan hukum, maka bisa jadi mereka menahan, di samping untuk juga menunggu aturan yang jelas. Kemarin Menko juga menyampaikan nanti tidak ada lagi beras premium dan medium. Nah, ini juga nanti kita khawatir lagi, begitu dia tidak mengeluarkan mengeluarkan barangnya, nanti ada pasal lagi misalnya penimbunan. Jadi artinya pemerintah harus bijak menyelesaikan. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi yang terpenting bagaimana ketersediaan masyarakat terhadap stok yang ada. Saya sendiri kebayang kalau kemudian pasca putusan ini, kemudian pengusaha sebagian yang dari 212 dikurangi 3 tadi kemudian juga takut dengan harapan ini, maka kalau dia masih punya stok pun saya yakin akan ditahan nunggu keputusan yang ada. Sementara rakyat terus tidak bisa ditunda untuk kebutuhan makan, sehingga stok di lapangan nanti semakin berkurang, masyarakat panik, maka tidak bisa dihindari harga ini akan semakin melonjak. Yang awalnya pemerintah ingin mengendalikan harga, dengan kasus ini di publik justru akan kontraproduktif atau sebaliknya yang terjadi di masyarakat. Saya pikir itu, Mbak. Jadi definisi ini yang harus kemudian di-clearkan supaya tidak membuat para pengusaha takut yang pada akhirnya masyarakat tidak terpenuhi akan kebutuhannya karena stok mereka kalau punya juga ditahan. Bahkan saya secara pribadi khawatir memang stoknya sudah menipis seperti itu. Oke, lantas bagaimana kalau dari sisi DPR sendiri untuk kemudian memperketat pengawasannya begitu ya, agar kemudian juga kecurangan-kecurangan ini tidak kembali begitu meresahkan para konsumen, Pak Slamet? Ya, kami akan memastikan nanti memanggil Badan Pangan, Badan Pangan Nasional, kemudian juga Menteri Pertanian untuk kemudian sejauh mana kalau tentang Badan Pangan bagaimana aturan beras SPHP ini, karena kemarin dalam rapat terakhir juga mengakui bahwa Badan Pangan ada temuan BPK di mana memang belum ada regulasi yang jelas terkait dengan penyaluran SPHP, sehingga sangat memungkinkan untuk kemudian pengusaha yang nakal untuk melakukan penyampuran itu yang sedang kita kontrol, sehingga bagaimana nanti regulasi yang ada itu menutup ruang untuk semakin terjadinya ada ruang pengusaha-pengusaha yang memang punya niat nakal. Dari sisi Kementan, kami akan kontrol bagaimana kondisi stok sesungguhnya yang terjadi, agar tindakan yang sekarang dilakukan justru kita tidak nanti yang terjadi sebaliknya, masyarakat panik dan betul-betul memang ternyata stok yang di lapangan tidak mencukupi. Ini kekhawatiran saya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kami akan pastikan bahwa dengan kejadian ini, kalau kemudian tanda kutip ya, ini kan kalau sudah disebut mafia, kalau sudah namanya ada tindakan, pasti ada perlawanan. Nah, kalau ada perlawanan, posisi negara ada di mana? Kekuatan negara ada di mana? Itu yang perlu kita pastikan tentang stoknya, seperti itu. Jadi yang paling terdekat, Pak Slamet, ini kapan akan kemudian memanggil pihak-pihak terkait begitu ya, dan juga tentunya memberikan efek jerah bagi produsen yang melakukan kecurangan tersebut, mengingat ini merupakan terkait dengan pangan. Ini sangat berkaitan sekali dengan dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan utama masyarakat, Pak Slamet. Ya, kalau secara formal kami tanggal 16 Agustus baru masuk sidang, tetapi tadi kita juga ngobrol dengan Ibu Pimpinan bahwa secara informal kita akan diskusi, kita akan memanggil mereka seperti apa kesiapan-kesiapan untuk kemudian mengantisipasi segala keputusan itu. Tapi kalau secara formal, karena memang kami sekarang sedang masa reses, nanti di tanggal 16 kami baru masuk, maka kami akan memanggil pasti setelah itu, Mbak. Baik, oke, kalau begitu saya ingin ke Pak Solihin. Pak Solihin menyambut jawaban dari Pak Slamet sebelumnya begitu, yang menyatakan nantinya bisa jadi ada permasalahan baru lagi kemudian terkait dengan penimbunan maupun dari kekosongan stok begitu ya. Menurut Anda apa kemudian langkah yang perlu dilakukan Pak Solihin oleh para retail begitu, dan juga kita lihat bahwa memang ini kecurangan terjadi sangat nyata sekali Pak Solihin. Apakah akan dilakukan juga evaluasi dengan kemitraan-kemitraan Anda secara menyeluruh begitu Pak Solihin? Baik, yang disampaikan oleh Pak Slamet itu sangat betul. Kita retail juga punya tanggung jawab terhadap keberadaan stok yang memang masyarakat memerlukan.
Tetapi di sisi lain, kami juga dituntut untuk melakukan transparansi di mana kami sendiri hanya mengetahui dari apa yang disampaikan oleh pihak berwenang. Nah, sehingga dilema kami saat ini menurunkan atau kita masih mendisplay. Di sisi lain, pada saat kita mendisplay, pasti ada hal yang tidak suka terhadap hal tersebut. Sehingga kita sebagai retail, kekhawatiran itu dan pada akhirnya kita turunkan. Nah, pada saat ini stok tentunya ada, tetapi kita tidak berani mendisplay, apalagi kita menjual. Dan pada akhirnya kita akan sampaikan kepada produsen untuk kita retur. Kita juga nggak mau pada saat kita tidak menjual, ternyata stok ada dan kita dianggap menimbun, itu juga persoalan tersendiri. Ya, nah inilah yang sebetulnya kebimbangan kita retail dengan jumlah yang saya sebut tadi, 50.000 lebih retail kita yang ada di Indonesia, yang saat ini ya saya bisa pastikan menurunkan display atas produk yang sudah terindikasi, yang sudah disampaikan oleh pihak Mabes Polri. Nah, kekhawatiran ini yang Pak Slamet tadi saya sampaikan, saya pikir itu akan terjadi, Pak. Karena kenyataannya stok kita sudah nipis. Apalagi nanti penyaluran SPHP ini terlambat, saya khawatir di luar sana harga beras pasti akan tinggi karena kebutuhannya tidak sesuai dengan stok yang tersedia. Dan kita retail akan memutuskan dalam waktu 1-2 hari ini kita akan kembalikan kepada produsen karena kita juga tidak mau dianggap melakukan sesuatu hal yang dianggap menimbun. Itu saya pikir menjadi pemikiran kita semua sehingga kami sebagai retail ya bisa menjual dengan tenang. Andai kata memang tidak kita lakukan seperti itu, kami juga tidak ingin terlibat dalam hal yang memang sudah digariskan sehingga kita tidak mau melanggar karena di awal kita sampaikan bahwa kami tidak memproduksi, kami hanya menjadi salah satu rantai pasok daripada produsen untuk ke konsumen. Seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin tanggapannya dari Ibu Niti. Yang pertama terkait dengan tadi jawaban dari Pak Solihin begitu ya, terkait dengan permasalahan yang kemudian bisa timbul potensi baru begitu ya dari penimbunan, kemudian juga kekosongan stok. Menurut Anda langkah yang sebaiknya dilakukan dari sisi pemerintah maupun retail, produsen dan juga konsumen tentunya harus seperti apa, Ibu Niti? Iya, ini PR yang paling berat ini di bagian pemerintah ya, karena memang bukan hanya untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas dan juga memberantas mafia, tapi juga dalam hal mitigasi ke depan agar konsumen bisa mendapatkan pasokan beras yang sesuai dan juga kualitasnya bagus dan juga akses terhadap definisi akses untuk konsumen itu juga beda-beda. Nah, ketika pemerintah mengatakan pasokan beras aman, nah ini tapi ketika memang di pasaran itu tidak bisa diakses oleh konsumen, tidak ada di pasaran, nah ini yang menjadi masalah. Maka ini bukan hal yang bisa didapatkan konsumen atas pasokan beras yang aman, karena pada kenyataannya di lapangan ada kelangkaan dan sesuatu hal yang tidak tersedia dan kosong. Nah, yang kedua terkait dengan akses keterjangkauan harga. Jadi akses itu bukan hanya ketersediaan tapi juga keterjangkauan harga. Harga ini yang juga menjadi PR bagi pemerintah untuk menstabilkan harga tersebut gitu. Karena jika memang terjadi ke depan ada potensi kelangkaan, nah pasti kenaikan harga tersebut juga akan terjadi. Gitu. Lalu yang ketiga adalah memang tuntutan terkait dengan perbaikan sistem secara menyeluruh, baik dalam sisi hulu sampai dengan hilir. Gitu. PR-nya ketika ada di petani, lalu juga penggilingan, lalu produsen, distributor, retail sampai ke konsumen itu perlu dijamin bahwa sistem secara menyeluruh itu sudah diperbaiki dan tidak ada permasalahan lagi ke depannya. Dan sistem pengawasannya juga terintegrasi. Jadi bukan hanya membuat sistem, tapi juga ke depan terkait dengan monitor dan juga pengawasan terkait dengan pasokan beras dan juga kestabilan harga ini juga harus memadai untuk konsumen. Lalu ketika memang ada hal-hal tersebut, konsumen juga perlu diberikan informasi dan juga
bagaimana sih transparansi terkait dengan sistem dan juga edukasi masyarakat kualitas beras yang memang ada wacana terkait dengan ada penghapusan premium dan medium. Ini juga menjadi polemik bagi masyarakat. Lalu kualitas beras yang seperti apa yang akan tersedia di pasaran, dan juga bagaimana dengan standar harganya gitu kan. Nah, ini juga salah satu hal yang sekiranya perlu diklarifikasi dan juga perlu ditetapkan dengan kebijakannya yang baik gitu. Sekiranya ke depan perlu ada yang namanya gerak cepat pemerintah untuk memitigasi hal-hal tersebut dan juga perbaikan sistem secara menyeluruh yang adil baik untuk konsumen dan juga pelaku usaha, dan juga itu juga bisa untuk dilakukan secara komprehensif untuk pemerintah. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Slamet. Pak Slamet, pemerintah akan kemudian mengambil peran yang cukup berat begitu ya dari permasalahan ini. Tentunya lantas rekomendasi yang kemudian diberikan oleh DPR ini akan seperti apa? Mengingat kasus ini juga tentunya menjadi pukulan keras juga ya bagi semua pelaku industri pangan, Pak Slamet. Ya, jadi kami ada kekhawatiran memang permasalahan ini muncul karena memang ada hal lain yang sebenarnya kemudian ingin terkait dengan stok terutama ya. Jadi stok di lapangan ini seperti apa. Oleh karena itu kami tetap akan terus pantau dari sisi kesiapan stok. Pemerintah harus yakin bahwa pasca keputusan ini rakyat tetap mendapatkan beras dengan yang ada, termasuk kemarin yang disampaikan oleh Kemenko Pangan terkait dengan akan ada satu harga satu beras tidak ada lagi premium dan medium. Ini juga harus segera ada follow up agar tadi pengusaha juga bisa mendapatkan kepastian, karena bagaimanapun juga ini harus berjalan seiring ya. Jadi antara pengusaha kemudian juga pemerintah dan juga nanti pada akhirnya rakyatlah yang kemudian akan menerima akibat dari ini. Makanya segera harus ada kejelasan, follow up, dan kami Komisi 4 akan terus berkoordinasi bagaimana langkah-langkah pemerintah selanjutnya untuk memastikan yang paling penting bagi kami adalah stok pangan bagi rakyat kita tetap tersedia oleh pemerintah dengan masalah hari ini yang sedang menjadi fokus oleh kepolisian. Kami tidak akan masuk ke ranah hukum, tetapi kami memastikan bahwa karena kami membaca pasca keputusan ini pasti ada dampak di lapangan terkait dengan keberadaan beras untuk rakyat kita. Seperti itu. Baik, kalau begitu yang krusial juga dari Pak Solihin terakhir seperti apa yang ingin disampaikan untuk konsumen begitu ya, dan juga baik itu bagi pemerintah, Pak Solihin. Iya, yang pertama yang disampaikan sekali lagi Pak Slamet ini kekhawatirannya dengan kondisi yang kami sebagai retail ya, yang juga tidak ingin disalahkan tanda kutip karena kita tidak melakukan atas pembuatan produk tersebut, kekhawatiran sangat tinggi ya. Kenapa? Karena sejak diumumkan kita retail sudah tidak mendisplay produk tersebut, artinya kita menunggu nih perkembangan seperti apa. Sampai dengan hari ini kekhawatiran itu semakin sangat tinggi, sehingga dalam waktu dekat kita akan memutuskan atas produk-produk yang terindikasi itu kita akan kembalikan kepada produsen tentunya. Dan pasti tidak tersedia di retail modern. Seperti itu. Baik, baik. Ini kasus yang masih terus kita kawal begitu ya. Kita akan melihat dan juga tindak lanjutnya bagaimana untuk pemerintah juga menjamin ketersediaan pangan menjelang detik-detik yang seperti kita tahu tadi bisa menjadi adanya potensi dari kekosongan stok beras tersebut. Kita harapkan pemerintah dapat melakukan antisipasi lebih dini begitu. Terima kasih kalau begitu atas pandangannya Pak Solihin, kemudian juga Pak Slamet maupun Ibu Niti. Salam sehat selalu, selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Selamat malam.